nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu taala anhu. Ad-dauru tsani, putaran yang kedua, min hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Nah, ini sebelum diturunkan wahyu telah kita bahas, ya, bagaimana Nabi ketika usia beliau masih kecil sampai usia 9 tahun, sampai menanjak usia 25, nah itu sampai 35, peristiwa demi peristiwa, sampailah di ujungnya usia 40 tahun. Yang terakhir pun kita bahas tentang bagaimana khususiyah atau rahasia umur ketika menganjak seseorang usia 40 tahun. Tuh di akhir tuh pembahasan kita sudah bahas. Selanjutnya, ya, kita lanjutkan lagi. Lamma balagal arba'ina min umrihi, tak kala sampai 40 dari usia beliau, ba'athallahu basyiran, Allah mengutus beliau basyiran, pemberi kabar gembira. Tuh basyir. Basyir dulu, memberikan kabar gembira. Nah, ini termasuk dari metode dakwah. Ketika kita mengajak manusia, yang pertama kali kita berikan dulu kabar gembira. Basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira dulu, jangan buat kalian itu membuat kabur mereka. Berikan bisyarah dulu, kabar gembira yang bagus-bagus, motivasi dulu buat mereka gemar ke masjid, tuh ya. Jadi ini yang pertama. Kedua, naziron. Nah, itu dia. Baru pemberi, ya, kabar yang mengancam, memberi sesuatu yang menakutkan. Basyir, nazir, selalu itu, ya. Atau mubasyir atau munzir, sama itu. Basyir, nazir, mubasyir atau munzir, kedua sama. Pemberi kabar gembira, kemudian memberikan peringatan. Bicarain surga dulu, jangan neraka. Orang kalau dia ngomong neraka, ya pada kabur semuanya. Nah, itu. Wada'iyan ilal haq, dan penyeru ke jalan yang hak, yang benar. Biiznihi, tapi ada catatan kakinya itu, biiznihi, dengan izin Allah. Ini pula menjadikan pelajaran buat kita, bagi mereka yang berkecimpung di dalam dakwah, hendaklah dengan izin. Sehingga Allah menyatakan di dalam firman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Tuh lihat. Jadi Allah mengutus Rasulullah sebagai pendakwah, tapi dengan izin Allah. Kenapa dengan ucapan izin Allah di sini? Ini memberikan pelajaran buat kita, jangan kita sama sekali terjun dalam medan dakwah, melainkan hendaklah kita dapat izin sekurangnya dari guru kita. Tuh, guru kita yang izinin, ya, layaknya kamu sudah, ayo dakwah. Nah, berkecimpung dalam bidang dakwah, jangan semata-mata kita hanya sekedar memiliki kelebihan keahlian doang, tidak. Juga terpenting dapat izin. Maka dengan izin inilah, ya, Allah mengizinkan baginda Rasul sebagai dai. Akhirnya apa yang terjadi? Itu dah banyak yang terjadi. Mereka berdakwah tanpa adanya izin. Nah, akhirnya kebanyakan salahnya ketimbang benernya.
Seperti apa kita dapetin? Khotib Jumat. Lihat, mereka yang berkecimpung dalam khutbah Jumat tapi nggak memahami rukun khutbah, sehingga apa? Banyak salahnya. Di antaranya apa? Ketika khutbah pertama mereka ucapkan alhamdulillah, betul ya kan? Selawat kepada Rasulullah, wasiat bitaqwa, terus ya dengan pakai surah atau ayat. Ini 4 harus ada nih. Sama khutbah kedua begitu juga. Khutbah kedua hamdalah, lalu selawat kepada Nabi, wasiat dengan takwa. Cuman yang keempatnya doa untuk mukminin, mukminat, muslimin, nih 4. Jadi bedanya yang keempat doang. Tetapi kebanyakan khotib, apa yang terjadi mereka lakukan? Khutbah pertama setelah hamdalah, selawat pada Nabi, wasiat bitakwa, nih nggak dibaca. Langsung aja barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikr. Nah, tuh ayatnya kemana nggak dibaca? Itu udah kurang. Tuh rukun udah kurang tuh. Jadi lama di wasiat, ngambil ayat nggak bisa. Jangan dimasukin ayat itu ke dalam rukun. Ya, itu ayat yang disampaikan rukun ketiga wasiat sudah. Jangan dimasukin kepada rukun sendiri. Dia harus punya rukun sendiri baca. Makanya kita kalau lihat pembacaan khutbah, ya itu ada surah sekurangnya, surah baca surah wal asri, atau potongan ayat yang penting dibaca. Ketika lagi dalam keadaan baca ayat Quran, potongan ayat dibaca, baru doa barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala, nah sampai akhir. Lihat orang khutbah gimana juga. Kita sudah berkecimpung, sudah kita dalemin dalam medan dakwah, hendaklah harus pakai izin dari guru. Minta izin, diberikan keberkahan, doain, minta guru supaya nanti dakwahnya langgeng, diterima masyarakat. Begitu. Nah, udah kalau lupa nggak bisa. Ulang lagi. Ya, ulang khutbahnya. Kita nggak tahu, udah bingung. Ngulang lagi susah, orang pada bubar. Ya udah salat duhur kita. Wasirajan munira, dan Allah utus beliau sebagai pelita yang menyinari manusia. Beliau nur, beliau cahaya. Itu dia. Begitu pula para sahabat, cahaya. Begitu pula para tabi'in, cahaya. Begitu pula para ulama yang istiqomah menjalankan syariat Rasul, mereka pun juga cahaya. Ketika cahaya itu padam, padamlah agama. Itu dia. Maka ketika orang alim meninggal, maka padam. Sehingga ada ucapan mautul alim sulmah fiddin, kematian orang alim retakan dalam agama. Retak sudah, kayak piring sudah retak, ditambel ya tetap berkurang, retak sudah, retak lagi, pecah semuanya entar. Ya, semoga Allah jaga para ulama kita masih hidup, Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, Allah senantiasa jaga mereka dari segala musuh zahir wa batin, sehingga senantiasa mereka membimbing kita ke jalan yang benar. Waqad budi al wahyu bi ru'yas sadiqati, dan sungguh telah dimulai wahyu dengan mimpi-mimpi yang benar. Jadi sebelum usia beliau 40 tahun, Nabi selalu tuh dapat mimpi-mimpi yang menunjukkan beliau ini sebagai pemimpin dari segala umat. Beliau selalu dimimpin tuh. Nah ini dia, mimpi ini adalah ya termasuk bagian dari tanda kenabian. Jadi kalau kita mimpi, nah mimpi yang baik, nah insya Allah itu benar. Mimpi ketemu orang soleh, mimpi disampaikan begini, diperintahkan begini, nah begitu. Ya.
fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi, maka adalah beliau tidak melihat sesuatu di dalam tidurnya melainkan terbukti ketika beliau bangun. Tidaklah beliau mimpi dalam tidurnya melainkan terbukti di dalam yaqdhatan, terjaganya. Ketika terjaganya terbukti semuanya. Mimpi beliau begini, benar begini. Mimpi beliau benar begini. Tuh, itu sebelum datangnya Jibril nanti. Nah, sudah begitu terus. Nah, disinilah tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian ketika itu puncaknya pada usia 40 tahun ketika beliau sedang beribadah di gua yang namanya Gua Hira, mengikuti ibadah syariah kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Ketika lagi sedang beliau ibadah, datang Jibril. Nabi takut. Pertama kali datang, ya, menyatakan Jibril, Iqra, bacalah. Ini wahyu pertama kali, bacalah. Lalu apa yang dinyatakan Rasul? Ma ana biqari, aneh nggak baca, nggak bisa baca, karena beliau ummi tidak baca, tidak menulis. Ma ana biqari. Iqra, kedua kalinya disuruh. Maka disitulah Jibril dijawab oleh Rasul, ma ana biqari, langsung dipeluk sama Jibril. Nah, peluknya itu tuh membuat semakin takutnya Nabi SAW. Ketiga kalinya ditanya lagi, Iqra, maka Nabi pun menyatakan ma ana biqari. Langsung Jibril menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, ya, wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, apa lagi? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai situ tuh wahyu pertama, sampai situ. Kalla innal insana layatgha, tuh nanti. Itu dulu tuh. Ketika dengar begitu, Nabi nggak baca, Nabi nggak nulis, tapi ininya nggak ada tandingannya. Ngedengar langsung ingat. Sampai dipeluk selesai itu, keluarlah Nabi mendatangi istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Disitulah beliau menyatakan, sampai masuk rumah beliau menyatakan, zammiluni, selimuti aku. Kedinginan Nabi, takutan. Ketika itu Nabi menyatakan apa yang beliau alami, peristiwa di Gua dapatan, ya, makhluk dengan menampakkan bentuk aslinya. Maka Jibril alaihissalam menampakkan bentuk asli dalam seumur hidupnya Nabi itu 2 kali. Ketika wahyu dan yang kedua Isra Mi'raj. Lihat, usia 40 meninggal 64. Berarti berapa lama tuh? 24 tahun Jibril mendatangi Rasul yang dikatakan para ulama kurang lebih 124.000. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril, ya, dengan banyaknya 124.000 kali. Dan setiap datang Jibril selalu menyerupai manusia. Beliau menyerupai salah satu sahabat bernama Dihyal Kalbi, seorang yang rupawan, wangi, bersih. Tuh begitu. Kalau kita mau dinyerupai nama Jibril, badan kita harus bersih, baju kita bersih. Ini udah 2 minggu nggak dicuci, baju udah nggak pakai minyak wangi, enggak, Jibril nggak bakal dateng. Orang-orang baik nggak bakal dateng. Mereka makanya wangi. Albisu thiyabakumul bayat, pakailah baju kalian yang putih, yang bersih, pakai wangian, tuh begitu. Maka Jibril datang tuh ke sahabat bernama Dihyal Kalbi. Ya, disitulah Nabi mengutarakan kepada Sayyidatuna Khadijah. Nabi merasa takut, ini amanat besar. Lihat bagaimana seorang istri yang tercinta yang selalu memberikan semangat kepada suaminya itu. Makanya banyak kan orang-orang menyatakan di balik keberhasilan suami ada siapa ya?
ada istri. Nah, yang nggak punya istri bingung nih, ya kan? Di balik keberhasilan seorang laki ada istrinya. Lihat Sayyidatul Khadijah, beliau yang menyemangati ketika Rasulullah dalam keadaan sedih. Tuh lihat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, maka Sayyidatul Khadijah menyatakan, ya Muhammad, wallahi innallaha la yukhzika abada. Beliau menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu selama-lamanya, nggak bakal. Ini amanat untuk meninggikan derajatmu. Innaka tahmilul kul, engkau ini orang yang menanggung semua. Engkau yang pikirkan keluarga kamu, pikiran tetangga kamu, mikirin kerabat kamu. Wa tasbir anil bala, engkau yang sangat sabar ketika datangnya cobaan. Wa tasilur rahim, engkau gemar menyambung tali rahim. Tuh, menyambung tali persaudaraan, itu sifatnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya menyambung bukan ketika kita dibales, bukan. Saudara kita bawa martabak, waduh baik tuh, yang satu lagi kagak, udah aneh datangnya martabak aja dah. Nggak begitu. Artinya menyambung tali silaturahim, ya, yaitu ketika kita disakiti kita datengin. Sehingga Nabi menyatakan laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang menyambung ketika dibalas, walakinnal wasila idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi orang yang wasil, orang menyambung, ketika diputuskan persaudaraannya, dia yang nyambungin. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Itu dia. Makanya diberikan semangat oleh istri beliau Sayyidatullah Khadijah, menyatakan jangan khawatir, Allah nggak bakal hinakan kamu. Disitulah membuat semangat baginda Rasul Sallallahu. Bukan sekedar itu aja. Kemudian Nabi ya didatengin oleh Sayyidah Khadijah, ada sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ini Waraqah bin Nawfal usianya udah tua, beliau beragama Nasrani. Nah, beliau mengetahui Kutubus Samawiyah, mendalami itu masalah itu semua. Kitab Taurat didalami, kitab Zabur, kitab Injil datangi. Nah, akhirnya Nabi didatangi oleh Sayyidah Khadijah sampai ke Waraqah. Waraqah menyatakan, apa yang kau alami? Diberitahukan oleh Rasul, ada seorang makhluk datang kepadaku begini-begini. Maka dijawab oleh Waraqah, itu adalah namus. Artinya namus, perwakilan yang Allah turunkan pula kepada Nabi Allah Musa ketika itu. Itu namus. Maka diberitahukan, engkaulah sebagai penutup dari para anbiya. Dan ketahuilah, seluruh orang-orang dekat kamu akan menjadi jauh kepada kamu. Bahkan kamu nanti bakal diusir, melainkan kalau kamu kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tuh, begitu. Diberitahukan. Dibuka semuanya. Bahkan beliau katakan, kalaupun aku masih muda, aku kuat, aku senantiasa akan membentengi kamu. Disitulah beliau beriman kepada Rasulullah. Jadi awal tuh yang beriman setelah Sayyidah Khadijah juga diriwayatkan pula Waraqah bin Nawfal, sepupunya Sayyidah Khadijah. Akhirnya berapa waktu kemudian meninggal. Belum dia dapat wahyu, ini belum dakwah ini. Nabi belum dakwah. Dia sudah mengimani akan kerasulan, kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas siratal mustaqim, dan mengajarkan Jibril kepada Rasul bagaimana mengajak, menuntun manusia akan jalan yang lurus. Wa yurshiduhum, dan mengajak mereka ila tibai dinil qawim, untuk mengikuti ajaran atau agama yang tegak, yang lurus ini, yaitu Islam. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.